terima kasih ke Kini dan komunitas Bambu alias Kobam yang membawa kita selalu mabuk ilmu. Sore ini kita mabuk ilmu, mabuk puisi, Sitor Situmorang. Tadi mungkin kalau cerita tentang Sitor Situmorang, tadi Mikael Johani udah cerita banyak ya tentang Sitor Situmorang. Namun teman-teman sih silakan ya, ada sofa sebelahnya Bang Logo nih, silakan. Jangan malu-malu. Ada. Mumpung ada kursi kosong. Satu lagi Mbak, saf terdepan diisi dulu. Mumpung Jumat. Saf terdepan tidak diisi, oke. Nanti buat rezekinya pengunjung berikut. Jadi kalau buat saya mengenal penyair orang Indonesia itu tentu aja dari sekolah ya. Saya sekolah dasar di Indonesia di zaman Orde Baru. Di mana yang diajarin ya ada angkatan ini, angkatan itu, ada sebagainya. Hairil Anwar, ada Sultan Takdir Ali Syabana, terus ada Rendra, terus ada sedikit Sapardi Djoko Damono yang segala macam. Rendra tadi disebut ya, Rendra ya. Dan buat saya yang menarik, kalau Rendra buat saya anak SD gitu kan, lihat wah ini teriak-teriak banget gitu kan, di rumah sepi nggak enak bacanya teriak-teriak, sedangkan terus kemudian kalau Sapardi saya lihat baca, oh menarik nih, tapi maksudnya apa sih gitu buat anak SD itu kayak mau ngomong A tapi lewat B gitu, Jawa banget nih orang Solo ya. Nah, seperti saya juga orang Solo, terus saya bukan Mulyadi, bukan Surakarta. Oke, Surakarta, dan kemudian saya ketemu dengan nanti kalau ada pertanyaan boleh setelah saya ada sesi Q&A. Tapi bohong. Saya masuk belajar kepada karya-karya Sitor Situmorang ini, dia yang saya temui tentu saja di pelajaran SD itu yang tidak terlalu panjang. Kayaknya dia pakainya nggak panjang, penggunaan kata-katanya, diksi-diksinya buat saya tuh tepat guna, bahasa Orde Baru banget ya. Oh ya, efektif dan efisien. Oh enggak, bukan. Sangkil dan mangkus ya. Ya, jadi buat saya Sitor Situmorang karya-karyanya berisi kata-kata dan kalimat-kalimat diksi yang sangkil dan mangkus. Terus kemudian zaman itu susah cari buku, dan kemudian waktu berlalu segala macam ketemu dengan buku ini nih. Antara lain dibikin oleh teman-teman dari komunitas Bambu juga, Pak Hiladwi, yang adalah sajak-sajak beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Ternyata karena seperti tadi udah di-share juga sama Mike, beliau lihat sesuatu mungkin dia keluar lihat melempar pandangan ke jendela kereta wush gitu, oh dapat puisi 30 menit dapat puisi banyak dia pasti. Dan di antara puisi dia yang banyak itu, lebih banyak yang saya kenal itu yang itu tadi kontemplatif, melihat alam,
ngelamun enak lah gitu kan, segala macam. Mengenang sesuatu, ternyata dia sering melanglang buana juga sebelum dan setelah masa dia ditahan oleh Orde Baru ya. Lagi di Paris terus bikin puisi tentang kampung halamannya, terus dia lagi pulang kampung dia bikin puisi tentang tempat lain segala macam. Dia merasa jadi warga dunia. Tetapi kemudian selain itu juga saya menemukan beberapa karya beliau yang juga bersifat bersifat nasionalis. Pahamnya nasionalisme. Agak Jawa. Ini bukan ini bukan yang tadi kayaknya tadi ya. Bentar, tadi yang gue temuin tuh ulang tahun RI yang ke-50. Tapi yang dikasih ini malah ulang tahun ke-45. Wah, gila ini puisi aja dikorup 5 tahun coba. Yo, coba sambil saya cari ya. Maaf. Oke. Kurang lebih begitu. Jadi yang menyentuh tuh yang itu, bukan yang ini gitu. Karena ya pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi izinkan saya membaca karya yang lain dulu ya. Dari kumpulan sajak-sajak Parilanui yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, orang Inggris pasti marah. Judulnya Rekaman Kasat Mata Alam Pegunungan dalam 12 sajak 3 baris. Le monde visible de la montagne en 12 poèmes de 3 vers. J'escalade montagne après montagne, la tête dans l'air limpide, les pieds dans le rosée du petit matin. Un tronc d'arbre géant fait office et de passerelle dans la jungle silencieuse. Dans sa mouche résonne l'écho de l'océan. Gunung demi gunung kudaki, kepala tersalut udara bening, kaki dimbun pagi, titi pohon raksasa di rimba raya sepi, gema samudra di lumutnya. En amont la Sahara coule tranquille, son flot est impétueux et le courant violent, sans bruit. À la lisière de la forêt, tout à l'heure, je sais que je raconterai un rêve, sobrevant au makaraj. Ulu Asahan mengalir tenang, arusnya dahsyat, sungguh dahsyat, tak bersuara. Di pinggir belantara nanti ku tahu bakal ketemu rusa, minum di paya-paya. Sur le sentier caillouteux qui s'achemine vers le sommet de la colline, une serpent rampe au clair de la lune. Un bateau de pêcheurs sur le lac glisse dans la nuit. La nature se fait de plus en plus pesante. Le grenier aride rançastre se dresse dans les villages aujourd'hui désertés. Leur toit suite la voûte étoilée. Di jalan batu kerikil menuju puncak bukit, ular merangkak di sinar bulan. Perahu nelayan di danau meluncur sendiri di malam. Alam bertambah sepi. Di lumbung leluhur tegak, di desa lama sudah menongsong.
Sudah kosong, atapnya menyangga langit berbintang. Burung noktah di sawang, suaranya terpantul di batu gunung, mengisi jagat raya. L'oiseau simple, point désert, voit son cri envoyé par les montagnes, emplir l'univers. Fajar kini menyingsing, tapi matahari belum tampak. Di barat, bulan semalam. On l'aurore, mais le soleil n'a pas encore paru. Il laisse la lune, vestige de la nuit. Di timur kulihat pusuk buhit berjemur di sinar pagi. Di atas samudra awan putih. À l'est, je vois le mont Pusuk Buhit sous les royaumes du soleil. Au-dessus, une mer de nuages blancs. Kujumpai batu berlumut, pusara. Kupu-kupu hinggap di atasnya. Tegur sapa alam baka. Je trouve une pierre mossue, sépulture. Un papillon s'y est posé. Est-ce que un message de l'autre monde? Matahari kini sepenggala. Dari puncak nampak bumi dan samudra tertutup awan. Yang satu. Le soleil à présent se lever du sommet à perce la terre et l'océan. Couvert de nuages, l'unique. Diterjemahkan oleh Jean-Claude Alain. Rekaman kasat mata alam pegunungan dalam 12 sajak 3 baris. Terima kasih. Terima kasih Bang Logo. Ngomong teman-teman ada yang bisa berbahasa Perancis? Mungkin alhamdulillah jadi nggak bisa koreksi. Barang ngaco, enggak ngaco. 97% itu korek ya. Kurang lebih begitu. Jadi emang beliau berhasil memberikan nuansa yang unik dari karya-karyanya kepada publik lewat karya-karyanya. Itu tadi tentang alam. Dan ini tadi yang saya lihat dan saya coba bacakan mengenai yang agak-agak nasionalis sih, karena judulnya aja mengenang 50 tahun RI. 17 Agustus 1995. Untuk Supadio yang baru berulang tahun. Hari ini aku ikut mengenang RI yang kau ikut pelopori. Mencapai usia 50 tahun, terkenang hikmah sejarah menuju proklamasi bagi kehidupan Nusantara dan setiap insan. Untuk sejarah dan setiap generasi. Aku mengenang arti bangsa, arti negara, sambil pada diri bertanya, apakah bangsa dan kebangsaan punya arti dalam era globalisasi? Era globalisasi. Bertanya bukan berarti aku sendiri ragu pada keyakinan mula. Pada hikmah 1945, mercusuar perjuangan dan pengorbanan semesta di periode sejarah semangat Jogja. Ada memang nostalgia di dalamnya, tapi hendak disebut apapun, ia tetap sahih dan wajar saja. Aku pun ziarah dalam batin, melakukan refleksi dan dialog imajiner dengan Soekarno, dengan Hatta,
dengan Syahrir bersama penyair Hairil Anwar 1995. Dia kalau dari sini ya dia nggak lugas apa segala macam negara itu seperti apa gitu ya. Dia kasih petunjuk aja, kasih contekan tipis-tipis aja sih, dalam artian ya mungkin yang lugas-lugas sudah tugasnya Rendra ya. Jadi saya pernah menulis puisi, dan puisi ini kebetulan terinspirasi dari puisi Sitor. Judulnya Bersembunyi dengan Kamu. Siapkan semua bahan-bahan kimia. Mari langgar hukum bersama. Hancurkan norma-norma. Bersembunyi dengan kamu. Siapkan hatimu. Ikat tali sepatumu. Aku ingin langgar hukum denganmu. Mengenyahkan rambu-rambu. Bersembunyi dengan kamu, lalu kita sikat aparat gila. Libaslah tanpa sisa. Karena ini saatnya untuk keluar berdua. Sini gandeng tanganku. Robohkan setan satu-satu. Dan yang paling besar itu. Tahun 2018 saya tulis. Ternyata gitu ya, kalau diselip-selipin Mulyadi masuk juga gitu. Ini inspirasinya agak jauh sih, tapi ya namanya inspirasi ya. Judulnya Matinya Juara Judi, dari kumpulan Angin dan Air Danau Toba. Telah berlaku pula hukum dewata. Jangan beri nama ia mati apa. Jangan dengarlah ceritanya. Cerita orang-orang tua kusampaikan pada pembaca. Di seluruh negeri terkenal ia juara. Juara yang selalu menang dan orang mengalah saja. Mendengar segala ceritanya, tiada yang berani, tiada yang mau membatah kata-katanya di kedai-kedai. Ketika minum tuak garam. Selain juara, ia juga pemburu pula. Kalau bukan rusa, babi hutanlah mangsanya. Mana juara, pula pemburu, pandai menari, membuat ukiran indah sekali, serta memicu kecapi. Ia suka mabuk, dan bila ia mengutuk, tidak ada yang kena, tapi dari segala mangsa, istrinya yang paling menderita. 2 anak dilahirkannya, 1 laki, 1 perempuan, 1 pun tak ada kesukaan bapaknya. Berkata orang, manakan pula anak lahir bapak di perjudian. Tiba saat anak laki dikawinkan, hal itu dirundingkan. Si anak, aku terlalu muda. Si bapak, kawin sesukamu, asal jangan yang buta. Si ibu, kawinlah nak, baik ada teman. Si anak diam, tak sepatah kata pun keluar. Hatinya terbelah antara ibu penyabar dan bapak yang kejam. Akhirnya jadi juga dengan gadis pilihan ibunya, dan si bapak mendongkol sejak mula, hanya karena bukan pilihannya. Tahun berganti tahun, juara semakin tua. Anak gadis dewasa tak juga kawin. Pula menantu tak memenuhi ingin. Cucu ditunggu tak datang-datang pula. Mana hanya 1 anak laki, menantu pilihan ladang mati. Mampus kau semua. Demikian kutuk juara di hari-hari kalah berjudi. Anak laki tak peduli, putuskan pergi merantau. Berkata pada ibu terseduh, tak akan aku pulang, jangan ditunggu, atau bapak harus mati. Tinggallah ibu bersama anak gadis.
Tiada yang meminang, takut bapak bengis. Yang kini hanya berburu, lupakan judi, dan ingat anak yang pergi, lama ditunggu. Kabar datang dari jauh, menantu mati di rantau, dari kerongkongan, ibu lepas keluh. Demikianlah kelahiran yang kasih, ditinggalkan yang hidup, ditinggalkan yang mati. Lalu ia menanti di bawah bayangan bulan-bulan redup. Mereka hidup berdua kini, juara lama telah pergi, kawin lagi. Harapkan anak laki-laki sebelum mati. Tak ada yang kembali. Juara dapat anak 3, tak ada laki-laki. Dan pada suatu hari ia merasa tua, Datu berkata, adakan pesta, doakan rahmat dewata, undang istri pertama, tapi anak terutama. Juara dengan hari berat, kirimkan surat, minta datang anak dan istri. Lalu ia menanti, pesuruh pulang, bawa berita bertentangan. Anak datang, anak tak datang. Hati juara dirundung kesangsian. Mungkin datang, mungkin juga tidak. Dan supaya lupa, ia pergi berburu. Di hari anak ditunggu. Mungkin datang, mungkin tidak. Ia berburu di lereng gunung, di luar kampung sepanjang hari. Ia menanti. Menjelang malam hari, di kampung tiba anak istri. Juara tak tahu, asik berburu. Demikian, terima kasih. Victor Sitemorang, terima kasih tempat dan waktu. Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung silahkan scan barcode ini.